Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tanah Surga rahimakumullah. Masjid merupakan rumah Allah, Baitullah. Di dalamnya Allah disembah dan senantiasa disebut namanya. Masjid merupakan menara petunjuk dan bendera Islam. Allah memuliakan serta mengagungkan orang yang mengikatkan dirinya dengan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah. Surat Al-Jin ayat yang ke-18. Masjid-masjid itu dibangun agar manusia mengerjakan sholat dan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan takorub kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, dan mengharapkan pahala di sisinya. Sesungguhnya memakmurkan masjid adalah bagian terbesar untuk takorub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bagian dari memakmurkan masjid adalah membangun, membersihkan, membentangkan permadani, meneranginya, dan masih banyak lagi bagian-bagian dari pemeliharaan masjid. Adapun memakmurkan masjid dengan iktikaf di dalamnya, sholat dan senantiasa mendatanginya dengan berjamaah, mengajarkan ilmu-ilmu bermanfaat, membaca Al-Quran, belajar dan mengajarkannya. As-Sunnah telah menjelaskan keutamaan dan balasan yang besar dalam memakmurkan masjid, membangun dan memeliharanya. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Utsman radhiyallahu an telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa telah membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangunkannya rumah di jannah. Maksudnya adalah karena ikhlas dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan keridhoannya, tidak riya, sum'ah, dan tidak pula karena mencari pujian manusia, serta bukan karena suatu tujuan atau tujuan-tujuan lainnya. Seperti telah dijelaskan tentang keutamaan memakmurkan masjid, dijelaskan pula tentang keutamaan menyiapkan masjid untuk sholat dan pujian bagi orang yang melaksanakannya. Dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah berkata, sesungguhnya ada seorang wanita berkulit hitam yang berkhidmat pada masjid. Dalam riwayat yang lain disebutkan seorang pemuda. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya, maka beliau bertanya tentang dia. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah tidak ada kemampuan bagimu untuk memberitahukan kepadaku tentang kematiannya? Ada yang menjawab, sepertinya mereka menganggap kecil masalah itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunjukkan aku di mana makamnya. Maka ditunjukkanlah beliau pada kuburan tersebut. Beliau berdoa dan kemudian bersabda, artinya, sesungguhnya ahli kubur dipenuhi kegelapan dan Allah meneranginya dengan sholatku terhadap mereka. Telah ada beberapa nas yang sahih yang menjelaskan keutamaan mendatangi masjid untuk menunaikan sholat, zikir, dan qiraah Al-Quran. Orang yang menziarahi masjid itu berada dalam penjagaan Allah dan mendapat rahmatnya selagi ia duduk di dalamnya, menjaga adab-adabnya dan selalu menghubungkan hatinya dengan Allah. Sesungguhnya, sholat seseorang di dalam masjid dilebihkan dari sholat yang dilakukan di rumah atau di pasar dengan 25 derajat atau 27 derajat. Beberapa nas telah menjelaskan bahwa orang yang mendatangi masjid dalam gelap, maka Allah akan meneranginya dengan sempurna pada hari kiamat. Seperti orang yang pergi ke masjid di pagi hari atau di malam hari.
Allah akan menyediakan baginya rumah di jannah. Ini merupakan fadilah yang besar. Takkan ada orang yang melampaui batas atau meremehkannya, kecuali orang yang lalai atau pemalas. Maka haram baginya mendapatkan kebaikan saudaranya semuslim. Lihatlah beberapa hadis yang telah menjelaskan apa yang telah saya katakan ini, supaya menjadi ilmu, basiroh, dan petunjuk. Dengan itu pula supaya kalian melaksanakan rukun ini sebagai ilham dari syiar-syiar Islam di masjid bersama jamaah yang lain, untuk mendapatkan ridho dan balasan Allah di dunia dan akhirat. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat seseorang di masjid dengan berjamaah itu dilebihkan dengan 25 derajat dari sholat yang dikerjakan di rumah atau di pasar. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika berwudu kemudian menyempurnakannya lalu mendatangi masjid, tidak ada keinginan yang lain kecuali untuk sholat, maka tidaklah ia melangkah dengan satu langkah pun kecuali Allah mengangkat satu derajat dan terhapus darinya satu kesalahan hingga dia masuk masjid. Orang yang menziarahi masjid berada dalam perlindungan dan rahmat dari Allah selagi tetap dalam duduk dan menjaga adab-adabnya dengan menghadapkan hati kepada Allah semata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang menyebabkan Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, ya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu meski dalam keadaan yang susah dan banyak-banyak mendatangi masjid. Menunggu sholat setelah sholat, itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat. Allah berfirman yang artinya, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Pada waktu pagi dan petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayar zakat, maka takut kepada suatu hari, mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambahkan karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Surat An-Nur ayat 36-38. Banyak sekali ayat dan hadis-hadis dalam bab ini. Maka bagi orang yang berkhidmat di masjid dan bertanggung jawab atas masjid, baik atas nama pribadi, jamaah, yayasan, atau yang lain, haruslah menghidupkan masjid dengan membangun, membersihkan, menghamparkan permadani, penerangan, dan kesinambungan pemenuhan air, serta lainnya yang termasuk di dalamnya, demi kemudahan dan kelancaran hamba Allah untuk melaksanakan amal-amal di dalam masjid. Ditulis oleh Dr. Sholih bin Ghanim bin Abdillah As-Sadani. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.